kita bisa ngedate bareng ya Teh Anis. Malingan ya. Kalau kita dating Iya, baru bareng-bareng. pertama ya sama Teh Anis ketemu, tapi Iya. kita udah akrab ya. Alhamdulillah ya Teh Anis. Seakan udah kenal lama gitu ya. Ya, seakan gimana gitu, serasa dulur ya. Iya. Ya saudara alhamdulillah. gitu. Saudara. Ya saudara dulur. Iya, apalagi luar biasanya kita ngumpul sekarang di Iya. di acara apa? Sekar Manah. Sekar Ya. Manah, betul. Sekar Manah, bunga hati. Bunga ya. hati. Iya. Aduh. Pasti bergetar hati langsung perut gitu. Ngereset kalau bahasa Sundanya teh. Semoga teman-teman yang pendengar di rumah juga Betul. malam ini hatinya sedang berbunga. Amin. Ya Mudah-mudahan Allah ya terutama Rabbal Teh Anis alamin. sama Akobe hatinya Ya. berbunga-bunga juga. Amin. Jadi Aku sesuai be ya. acaranya Sekar Manah. Sekar Amin. Manah ya. Ngomong-ngomong, Akobe sama Akobe, Teh Anis dan pendengar yang berbahagia, malam ini saya ingin sedikit berbagi tentang apa ya, sesuatu yang mudah-mudahan membuat hati kita berbunga-bunga ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi Sekar Manah ya, berbunga. Berbunga itu artinya mungkin apa ya? Bahagia juga ya, Akobe ya. Iya. ya, Bahagia. Berbunga-bunga itu berhubungan dengan bunga berarti bahagia ya Bahagia, biasanya ya. gitu. sumeriah gitu apa? Sumeriah. Sumringah. Sumringah lah gitu. Sumringah, Sumringah, bahagia gitu gitu. ya. Dan saya yakin itu semua adalah harapan kita semua. Amin ya Semua Allah orang ya yang Rabbal hidup pasti alamin. ingin hatinya bahagia. Amin ya Allah. Makanya kita semua saking ingin bahagia, semua dari kita pasti berjuang mencari itu ya Teh. Betul. Mencari kebahagiaan. Mencari kebahagiaan. Karena bahagia itu diciptakan ya teh ya. Oh iya, Bukan- jadi kita tuh biasanya mencari kebahagiaan. Kebahagiaan. Nah, saya ingin mengawali pembahasan kita, ingin nanya nih sama Teh Anis sama Kang. Boleh, Oke, nggak boleh. apa-apa ya. Jadi Iya. Boleh. saya yang nanya ya. Boleh. Oh, boleh, Tanya, boleh. Teh Anis dulu boleh. Kan gini ya, Harus oke, dijawab. pemirsa pendengar dan Teh Anis dan Akobe ya tadi betul. Akhirnya karena saking semua orang ingin bahagia dan semua orang akhirnya mencari bahagia, gitu kan. Nah, kira-kira mencari itu kan berarti ada tempatnya. Oke, di mana tempat bahagia itu? Kalau Teh Anis sendiri sih di hati ya. Aduh. Jadi kalau misalnya hati udah nyaman gitu, ya bahagia gitu. Jadi kalau bahagia itu nggak selalu banyak materi gitu kan ya. Dengan pekerjaan ini juga Teh Anis bahagia gitu kan, bisa menyalurkan bakat gitu kan. Pokoknya banyak lah gitu, nggak selalu dinilai dengan uang gitu. Tapi tanpa uang gimana? Weles. Ya dikit-dikit rada-rada lulus. Iya gitu ya. Oh, kalau bagi Teh Anis bahagia itu letaknya di hati Di ya. hati ya, kalau Nggak, kita. kayak di hati. Kalau buat Akobe, kira-kira di mana tuh letaknya bahagia? Sampai akhirnya Akobe cari, sampai sekarang masih cari bahagia kan? Iya. Walaupun udah beberapa kali, udah sering mendapatkan gitu. Mendapatkan kebahagiaan. Jadi curhat. Iya kan bahagia ya. Di hati bener. Di hati. Di Kan? hati. Iya, oke, alhamdulillah. Kalau buat pendengar kira-kira di mana? Nah, kalau buat dulur-dulur boleh ya, kalau mau bergabung di 0895700913 Barangkali dulur-dulur ini ada pertanyaan dari Ustazah. Bahagia itu di mana katanya? Boleh bergabung. Boleh Jadi interaktif. tunggu teleponnya sama Interaktif Teh ya, Teh. Anis bisa. sama Di line sama telepon kita. 0895700913 ya. Oke, sip ya. Jadi Akobe dan Teh Anis Iya. ya. Jadi Masya Allah ya, kalau Akobe dan Teh Anis sudah menemukan, oh ternyata letaknya bahagia itu ada di hati ya. Betul, selama ini emang begitu. Terasa ya ternyata, dan itu sebetulnya benar Teh. Betul, Tapi kadang kita lupa, dan banyak orang yang lupa, yang mungkin juga nggak tahu. Jadi kadang orang melihat berpikir gitu ya, berpikir bahwa bahagia itu letaknya mungkin pada harta. Kayak gini, kayaknya dia seneng ya, dia mah kan uangnya banyak, semua kebeli gitu. Iya, betul. Nah, berarti seharusnya kalau kebahagiaan itu letaknya pada harta, berarti orang yang paling banyak hartanya harusnya dia yang paling bahagia. Harusnya sih Harusnya begitu, begitu ya. ya. Betul. Tapi faktanya
faktanya enggak. Ya. Ya, kadang enggak selamanya harta itu Enggak. bisa jadi bikin kita bahagia kadang ya. bikin stres. Bahkan iya betul, kadang bikin stres. Atau ada orang yang sangat akhirnya hidupnya itu dihabiskan untuk mencari jabatan. Karena dia berpikir bahwa orang yang jabatannya tinggi dia akan bahagia. Bahagia itu letaknya pada jabatan. Betul. Betul banget kan, banyak yang begitu gitu. Sehingga kita pun kadang mungkin termasuk yang mengejar itu gitu Ya. kan. Betul. Padahal ternyata ya sekali lagi kalau misalnya karena bahagia itu terletak pada jabatan, seharusnya orang yang paling tinggi jabatannya dia yang paling bahagia. Paling bahagia. Tapi faktanya Tidak. tidak semua orang ya betul yang punya. Iya, Bahkan betul. bisa jadi jabatan itu malah membuat dia lebih sengsara. Dia ya kalau kurang-kurangnya bisa amanah ya dengan jabatan. Dan sebagainya lah gitu. Jadi ada orang yang berpikir, oh seneng ya dia mah anaknya banyak. Padahal yang anaknya banyak belum tentu juga bahagia. Oh seneng ya kalau dia bisa punya segalanya, belum tentu punya segalanya juga bahagia. Jadi betul Teh Anis dan Akobe sebetulnya bahagia itu adanya pada hati ya. gitu ya. Nah cuma hati yang seperti apa tuh yang bisa bahagia? Nah itu ya. Teh Anis belum tahu nih. Mungkin ada pencerahan dari Bu Ustazah. Iya betul. Jadi kenapa? Karena hidup ini kan bagaikan roda, kadang di atas, kadang di bawah. Ya, Teh betul, ya. betul. Kalau orang lagi di atas, lagi semuanya mudah, lagi semuanya senang, lagi semuanya nyaman, biasanya kita lebih mudah bahagia, gitu ya. Mudah, iya Nah, betul. Nah, tapi Tapi sebenarnya tantangannya itu ujian ya. Ujian ya bisa jadi itu Iya, ujian ya Teh ya. ujiannya. Kalau kurang-kurangnya kita bisa Iya, memanage betul. semua itu, nanti berbalik. Karena hidup tuh ya tadi bagikan roda. Nah, tantangannya justru ketika kita di bawah, ketika kita ada masalah, ketika kita sedang ada dalam kesempitan, ketika kita sedang ada hajat yang belum Allah kabulkan bertahun-tahun gitu ya. Kadang kita Frustasi betul, masalah bertubi-tubi. Nah, tantangannya disitulah, bisakah kita di kondisi seperti itu pun kita tetap bahagia? Bisakah Susah, gitu? ya. Nah, itu mungkin aku minta Anis. Nah, maka bagi kita orang-orang yang beriman, punya iman, alangkah lebih baik kalau kita melihat ya sebetulnya Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan kepada kita bahwa kebahagiaan itu adalah letaknya pada hati. Dan hati apa? Sebetulnya hati orang-orang yang punya iman. Ya, intinya kembali ke situ sih. Gitu. Orang yang berimanlah yang dia akan bahagia. Kenapa? Karena orang beriman itu, ini lanjut aja kok. Ada break nggak? Nanti Lanjut ada. aja, oke. Nanti ada kode. Oke. Bilangin aja ya. Nah, Dilanjutin maka hati itu harus dipenuhi dengan iman, dengan keyakinan. Ya, karena kan kita diajarin dalam surat Al-Baqarah ya Tanis, kita itu akhirnya selalu berdoa kepada Allah tuh dengan doa yang semua orang akhirnya memanjatkannya. Ingat nggak Teh? Doa sapu jagat. Sampai disebutnya juga doa sapu jagat. Saking semua orang sejagat raya tuh doanya ini. Itu ya. Ya, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi ya Allah, berilah kepadaku kebahagiaan hidup di dunia dan berilah kepadaku kebahagiaan hidup di akhirat dan jauhkan aku dari siksa api neraka. Itu sebetulnya doa yang Allah ajarkan kepada kita di surat Al-Baqarah, dan kata Allah di surat Al-Baqarah itu orang-orang yang berdoa ini adalah orang-orang yang beriman ya. Betul. Jadi kenapa orang beriman itu dia akan bahagia? Karena teman-teman pendengar RKS Remaja, orang intinya kunci bahagia itu iman. Iman. Karena imanlah yang mengisi hati kita. Ya, hati kan bahagia itu adanya di hati. Betul. Kalau hati kita lagi beriman, insya Allah mudah bahagia. Dalam kondisi susah, senang maupun dalam kondisi susah. Tapi kalau iman kita lagi kering, nah itu biasanya rada susah. Lagi di bawah ya. Lagi di bawah imannya itu susah. Nah, kenapa saya mau cerita? Masa sih Ustazah gitu ya?